Rangka tulang panggul. Rangka tulang panggul yaitu adalah serangkaian tulang yang terletak di antara tulang panggul dan kaki. Tulang panggul pria dan wanita memiliki fungsi sebagai alat gerak, tetapi pada perempuan berfungsi juga untuk melindungi organ reproduksi. Area ini menjadi bagian penting dari tubuh karena saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan usus terletak berdekatan dan terlindungi oleh tulang panggul. Kemudian ada bentuk tulang panggul. Bentuk tulang panggul dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ginekoid. Ginekoid adalah bentuk panggul yang paling umum dimiliki oleh wanita. Rongga dalamnya berbentuk oval. 2. Android. Bentuk panggul ini menyerupai segitiga atau hati. 3. Antropoid, yaitu bentuk depan yang lonjong menyerupai telur. 4. Platypeloid, yaitu panggul dengan bentuk oval yang memipih. Anatomi panggul manusia. 1. Tulang pinggul. Terdiri dari 3 tulang yang menyatu seiring bertambahnya usia, yaitu A. Ilium, bagian terbesar dari tulang panggul yang lebar dan seperti kipas. Anda bisa merasakan lengkungan tulang ini ketika meletakkan tangan di pinggul. B. Pubis, terletak di depan tulang panggul dekat dengan organ kelamin. C. Ischium, disebut juga tulang duduk karena sebagian besar berat badan terfokus pada tulang ini ketika kita duduk. Kemudian sakrum. Sakrum merupakan tulang menyerupai segitiga atau kurva yang dibentuk oleh 5 tulang belakang yang menyatu. Sakrum menjadi tempat dasar menyatunya tulang punggung. 3. Tulang ekor atau koksik, yang merupakan pangkal tulang panggung. Tulang ekor bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Tulang ekor juga menjadi tempat bernaungnya berbagai ligamen, tendon, dan beberapa otot panggul. Bahasa medis dan artinya. Tulang pinggul os pelvis, tulang usus os ilium, tulang kelangkang os sakrum, tulang duduk os ischium, tulang kemaluan os pubis, dan tulang ekor os koksik. Kepala bayi. Kepala bayi terdiri dari 3 jenis, yang pertama muka, tengkorak, dan sutura pembagi. Yang pertama ada tulang muka. Yang pertama ada os orbita atau tulang dahi, kedua os zigomatik tulang pipi, dan os nasal tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, dan os mandibularis rahang bawah. Kemudian tulang tengkorak. Os frontalis terdiri dari 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Kemudian os parietal terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri. Kemudian os occipitalis terdiri dari 1 bagian. Kemudian ada ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar, dan ada ubun-ubun minor atau ubun-ubun kecil yang bentuknya seperti segitiga, dan ubun-ubun mayor seperti segi 4. Kemudian ada sutura-sutura pembagi. Yang pertama ada sutura frontal yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Kemudian sutura sagittalis yang membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Kemudian sutura coronaria yang membagi antara parietal dan frontal. Kemudian ada sutura lambdoidea yang membagi antara occipital dan parietal. Untuk ukuran kepala janin, terdiri dari 3 bagian, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama suboccipitobregmatica dengan ukuran 9,5 cm. Yang kedua suboccipitofrontalis dengan ukuran 11 cm. Frontooccipitalis dengan ukuran 12 cm. Mentooccipitalis dengan ukuran 13,5 cm. Submentobregmatica dengan ukuran 9,5 cm. Ukuran melintang.
Kita bagi menjadi dua, yang pertama bitemporalis kanan dan kiri 8 cm, kedua biparietalis kanan dan kiri 9 cm. Ukuran lingkaran. Circumferentia suboccipito-bregmatica dengan ukuran 32 cm. Circumferentina fronto-occipitalis dengan ukuran 34 cm. Circumferentina minto-occipitalis dengan ukuran 35 cm. Tahap yang pertama dari proses persalinan adalah engagement, yang diartikan kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, itu posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar sumbu jalan lahir ini disebut synclitismus. Jika kepala janin mendekati arah promontorium, itu namanya asynclitismus. Apabila janin mendekati symphysis, itu namanya asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala bayi hampir mendekati H3 dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, di mana fleksi itu dagu mendekati dada janin. Nah, karena terhambat oleh koksidis, maka terjadi putaran faksi dalam ini, sekaligus menyelesaikan atau menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah selesai mengalami putaran, maka kepala janin mengalami ekstensi. Nah, ekstensi kebalikan dari fleksi. Yaitu dagu akan menjauhi dada. Maka kepala janin akan keluar. Kemudian akan terjadi putaran faksi luar. Putaran faksi ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu lahir. Setelah putaran faksi selesai, maka terjadi ekspulsi, yang mana janin akan lahir seluruhnya.